Ya, ini pertanyaan Pak Rizal di Padang Sidempuan, Masya Allah sangat bagus. Ini menunjukkan bahwa Pak Rizal merupakan ya seorang Muslim yang sangat bersemangat ingin mengamalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Salat jenazah merupakan di antara fardu kifayah ataupun 4 perkara yang wajib kita lakukan terhadap seorang Muslim yang meninggal dunia, yaitu kita memandikannya, mengafaninya, kemudian mensolatkannya, kemudian menguburkannya. Ini kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap kaum muslimin yang masih hidup terhadap yang sudah meninggal dunia. Nah ini yang sering kita saksikan dan sangat menyedihkan ketika jenazah kaum muslimin memang dia fardu kifayah. Artinya kalau sebagian sudah melakukannya, maka kewajiban tersebut lepas dari yang lainnya. Tapi sangat disayangkan kita nggak paham tentang keutamaannya. Nabi menyebutkan orang yang dia melakukan sholat jenazah itu pahalanya seperti 1 qirat. 1 qirat itu ialah seperti gunung Uhud. Gunung Uhud itu memang sangat besar. Mungkin kalau kita pernah ya jalan-jalan ke Danau Toba, ya kita mungkin di tepi Danau Toba itu kan banyak bukit-bukit. Saya pernah membayangkan karena pernah melihat Gunung Uhud ketika di kota Madinah, kemudian pergi ke Danau Toba ya bersama keluarga, melihat ya ada bukit dan saya menggambarkan sama seperti besarnya bukit tersebut dengan Gunung Uhud. Artinya sangat-sangat besar. Itulah pahala yang diberikan Allah Azza wa Jalla bagi siapa saja melakukan sholat jenazah. Jadi ini ya coba kita nasihati juga diri kita dan orang lain, ajak mereka ketika jenazah mau disolatkan, mari kita sholat. Kalau dia katakan saya tidak tahu, belum paham, maka belajar. Ya. Nah inilah mungkin yang Pak Rizal ingin tanyakan, kita akan jawab. Pak Rizal dan kaum muslimin seluruhnya, rahimani wa rahmakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan kepada kita bagaimana tata cara sholat jenazah. Para ulama menyebutkan yaitu sholat jenazah itu dilakukan dengan cara 4 takbir, tanpa ruku dan tanpa sujud. Meskipun nanti ada beberapa riwayat menyebutkan sampai 5 dan 6, tapi masyhurnya ialah 4 kali takbir. Nah kemudian takbir yang pertama kita membaca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah memang sebuah rukun dalam sholat, baik sholat wajib yang sering kita lakukan maupun sholat sunnah, termasuk sholat jenazah. Takbir yang kedua, ya ketika Allahu Akbar kita membaca Al-Fatihah, kemudian takbir yang kedua Allahu Akbar kita berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti selawat dalam tahiyat akhir kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid sampai akhir. Nah yang ketiga yaitu membaca doa. Ada beberapa riwayat yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya ajarkan kepada kita, di antaranya ialah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita doa sholat jenazah, yaitu Allah maghfir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madakhalahu sampai akhir. Ini doa. Nah kalau seandainya panjang kali saya tidak hafal, ya sudah baca yang pendek. Apa ya itu? Allah maghfir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu. Perbanyak saja. Cuma 4 perkara. Allah maghfir lahu, ya Allah ampuni dia. Ya Allah warhamhu, sayangi dia, rahmati dia ya Allah. Wa afihi, beri dia keselamatan, wa afu anhu, maafkan dia. 4 perkara ini minta sama Allah perbanyak terus kalau seandainya kita nggak hafal sampai panjang tadi. Ya. Kemudian takbir yang keempat. Nah di sini sebenarnya nggak ada bacaan lagi, langsung salam. Ya. Tapi sebagian orang tetap membaca. Ya ini memang ada penjelasan dari antara para ulama. Tapi kata para ulama kalau kita sering pergi ataupun pernah melakukan ibadah umroh ataupun haji di Masjidil Haram, hampir setiap sholat itu ada namanya sholat jenazah. Jadi 4 kali takbir yang keempat langsung salam tanpa ada bacaan yang lain. Nah ini diantara ya tata cara sholat jenazah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Wallahu taala alam.